10 kali lebih gampang dari 2 kali. Maksudnya gimana? Jadi saya habis dengerin podcastnya Myron Golden sama Dr. Benjamin Hardy, yang dia adalah seorang penulis buku 10x is easier than 2x. Ngejelasin bahwa sesuatu atau goals yang begitu besar sebenarnya lebih mungkin dicapai dibanding goals yang tanggung. Misalnya kamu sebelumnya dapetin uang 100 juta. Kalau kamu cuma mikirin gimana caranya buat kamu dapetin 200 juta, kamu akan lebih mungkin mencapai 200 juta itu kalau kamu memikirkannya adalah dengan caranya gimana ya saya bikin 100 juta ini jadi 1 miliar. Jadi 10 kali lipat dibanding apa yang udah kamu dapatkan. Dan fokusnya di sini adalah Jakarta tetap sama sebenarnya. Pengennya tetap nyampe di level yang tinggi juga. Tapi kita bisa geser timelinenya. Anggapannya deh sama-sama punya timeline juga gitu. Sama-sama pengen punya 1 miliar. Tapi 1 miliar dalam waktu 10 tahun dan 1 miliar dalam waktu 1 tahun, caranya pasti beda. Dan kalau kita memaksakan diri kita untuk mempercepat waktunya dan membuat tujuannya jadi agak nggak mungkin, kita naikin levelnya jadi 10 kali lipat, 20 kali lipat, atau 30 kali lipat, itu jadi bikin kita berpikir dan mengoptimalisasi sesuatu yang memang benar-benar penting. Karena dalam hidup kita, 24 jam hidup kita tuh semuanya udah kepake sebenarnya. Jadi untuk kita bisa nyampe ke 10 kali lipatnya diri kita, sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita harus ngecek apa aja sih sebenarnya yang harus kita buang dari hidup kita supaya kita punya waktu yang lebih untuk bisa menghasilkan 10 kali lipat dari yang kita udah hasilkan. Dan kalau kita fokusnya cuma ngasilin 2 kali lipat, 3 kali lipat, ada hal-hal yang bikin kita nyampe ke 2 kali lipat atau 3 kali lipat, tapi itu nggak bisa bikin kita sampai ke 10 kali lipat. Mungkin agak membingungkan ya, tapi misalnya kayak gini deh. Cara kamu jualan untuk kamu dapetin 200 juta, misalnya kamu jualannya satu persatu ke orang lain, itu nggak akan bikin kamu nyampe ke 100 juta. Anggapannya gitu ya, dari 1 juta terus kamu pengen naikin jadi 2 juta, 1 juta ke 2 juta, kamu masih bisa tuh datengin orang satu-satu 2 kali lipat kan. Nambahin kerjaan kamu, ketemu orangnya 2 kali lipat lebih banyak. Oke, berarti kamu kalau closing rate-nya atau goals apa maksudnya tanda tangannya itu 2 kali tetap sama gitu, kamu udah bisa mengkalikan 2 kali lipat dari penghasilan kamu, misalkan gitu ya. Tapi kalau kamu pengen bikin itu jadi dari 1 juta jadi 100 juta, caranya udah harus beda. Kamu mungkin udah harus entah menaikkan harga, ganti cara kamu ketemu sama orang, misalnya menggunakan sosial media, pasang ads dan segala macam. Dan cara-cara seperti itu nggak akan bisa kamu terapkan. Cara-cara buat kamu dapetin 2 juta seperti kamu ketemu orang masing-masing satu persatu, itu nggak akan kamu bisa terapkan di cara untuk kamu dapetin 100 juta. Memang agak membingungkan di awalnya, tapi percayalah, kalau misalnya kamu punya mimpi, saya harus punya 1 miliar dalam waktu 10 tahun misalnya. Coba kamu duduk tenang, kamu naikin, saya harus punya uang 1 miliar dalam waktu 1 tahun. Coba kalian pendekin waktunya. Dengan kalian pendekin waktunya, berarti kan kalian harus melakukan itu 12 kali lipat lebih daripada 10 kali lipat lebih, karena 10 tahun sama 1 tahun ya. Harus 10 kali lipat lebih cepat daripada seharusnya. Kalian harus putar otak tuh, setiap hari akan jadi lebih produktif, setiap hari akan dipikirin tuh gimana caranya, nyampainya gimana. Dan kadang kalau kita fokusnya sama caranya, kita lupa bahwa sebenarnya banyak orang yang
bisa bantuin kita nyampe ke sana. Dan kalau kita fokusnya benar, yang pertama kita benerin adalah identitas diri kita sendiri, mindset kita, apa yang cara berpikir kita, apa yang kita pikirkan, tujuan kita, itu yang pertama kita benerin. Yang kedua yang kita benerin adalah bukan caranya, tapi dengan siapa kita melakukan semua itu. Karena bisa aja caranya kita mungkin tetap sama gitu. Kita tetap menjalankan misalnya ya closing one on one tetap dengan ketemu orang gitu. Tapi karena kita tahu orangnya siapa yang kita ketemuin, misalnya orangnya adalah kepala komunitas yang udah punya member 100.000 orang gitu, kita tawarin barang harganya 1 juta, terus kita tawarin partnership, misalnya setiap kali barang itu terjual di dalam komunitasnya mereka, kita kasih sebagian ke komunitas mereka, terus juga kita bagi hasil sebagian, kita akan bisa mencapai 100 juta itu lebih cepat daripada kita cuma jualan satu persatu. Ngerti ya? Karena kita punya goals dan timeline yang lebih pendek, yang kita mungkin anggap jadi nggak mungkin. Cara berpikir kita yang berubah. Karena cara pikir kita berubah, apa yang kita lakukan ini juga ikutan berubah. Dan apa yang kita lakukan ini jadi lebih mungkin mencapai goals kita. Karena kalau dipikir-pikir ya, banyak orang yang gak sampai ke tujuan mereka bukan karena mereka gak mampu, tapi karena mereka juga gak yakin mimpi itu akan terwujud. Padahal ya, tujuannya atau mimpinya itu udah dibikin semasuk akal mungkin. Misalkan nih, kalau kamu udah bisa ngasihin 1 juta per bulan, kalau ngasihin 2 juta per bulan, masuk akal dong, 2 kali lipatnya. Tapi tetap aja orang pada nggak melakukan itu, karena mereka jadi terlalu nyaman dengan cara mereka berpikir dan akhirnya nggak menaikkan levelnya mereka untuk bisa jadi orang yang dapetin 2 juta per bulan itu. Dan cara untuk dapetin 2 juta per bulan itu kan banyak banget ya. Ujung-ujungnya kita akan masuk ke dalam sebuah lingkaran atau sebuah daerah di mana kita bingung. Oh, untuk dapetin ini tuh banyak banget loh caranya loh. Jadi saya bingung nih, saya harus pilih cara yang mana untuk saya dapetin 2 jutanya nih. Contohnya misalnya dari yang dapatnya 1 juta itu. Pertama, kalau kamu naikin harganya 2 kali lipat, kamu jual dengan 10 orang yang sama misalnya ya. Satu barangnya harga 100.000, kamu jual ke 10 orang, kamu dapat 1 juta per bulan. Kalau misalnya kamu naikin harganya jadi 200.000, kamu bisa dapat 2 juta. Itu gampang, ya kan? Atau misalnya kamu tetap harganya 100.000 tapi kamu jual ke 20 orang. Itu gampang gitu. Nah, pertanyaannya kalau misalnya kita harus ganti itu jadi 10 kali dari 1 juta jadi 10 juta. Berarti banyak dong cara yang harus dikerucutkan. Dan kalau misalnya kita cuma bisa melakukan 1 atau 2 hal untuk jadiin itu bisa jadi 10 juta per bulan, otak kita akan berpikir keras tuh. Gimana ya caranya ya? Dan itulah pentingnya kita berpikir bahwa punya mimpi yang ketinggian itu jauh lebih baik daripada mimpi yang masuk akal. Jujur saya pribadi juga masih belajar dalam hal ini. Karena ya saya harus ngaku ke diri saya sendiri juga gitu. Kalau saya sendiri selalu mikir sesuatu yang ya udahlah realistis aja, ya udahlah nggak usah terlalu muluk-muluk kasarnya gitu ya. Tapi di saat yang sama saya juga jadinya kompromi sama diri sendiri. Dan
hari ini tuh sebenarnya udah hari ke 70 berapa ya? Hari ke 70 berapa dari 90 hari menjadi seorang business coach. Di hari pertama saya melakukan challenge ini, saya masih belum punya goal yang gak mungkin terjadi. Buat saya pribadi, saya tuh masih ujung-ujungnya belajar gimana caranya disiplin sama diri sendiri, gimana caranya melakukan sesuatu dengan lebih baik lagi, gimana caranya jadi pribadi yang lebih percaya sama diri sendiri. Itu banyak banget pelajaran yang memang saya harus pelajari gitu. Dan selama 70 sekian hari ini, saya bersyukur karena dengan saya memaksakan diri saya untuk memaksakan 90 hari jadi bisnis coach ini, saya diizinkan untuk berubah, diizinkan untuk belajar, saya diizinkan untuk bikin sebuah sistem, bikin sebuah perubahan dalam diri saya, sehingga sesuatu yang mungkin sebelumnya saya pikir nggak mungkin, itu bisa tercapai. Dan kalau kalian sempat dengerin video saya beberapa hari yang lalu, saya juga cerita bahwa Tuhan beneran buka jalan gitu. Walaupun saya belum bisa benar-benar jadi seorang business coach yang legit, yang terkenal, yang viral or something ya, tapi Tuhan udah izinkan saya untuk belajar dari orang-orang yang sudah terlebih dahulu berhasil. Dan itu sesuatu yang jujur mahal. Dan saya nggak kebayang gitu ya, ini semua bisa terjadi. Tapi di saat kita berani deklarasi, saat kita berani menentukan arah tujuan hidup kita, Tuhan bantu. Tuhan bantu kenalin dengan orang-orang yang bisa bantu kita. Tuhan bantu dengan kasih sarana dari kiri dan kanan. Tuhan kasih hikmat setiap hari. Tuhan bawa kita, tuntun kita bangun bisnis bersama Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan ngajarin saya lagi gitu. Kemarin saya diizinkan untuk dapat viral momennya saya, dapat sesuatu yang bisa 299 orang likes, termasuk saya sih. Tapi dari situ saya sadar gitu, satu-satunya momen dimana saya dapat viralnya saya itu ada di kata-kata, jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Saya percaya bahwa saya berada di jalan yang benar. Setidaknya di jalan yang kira-kira udah mulai agak lurus lah sama apa yang Tuhan mau ajarkan ke saya. Saya juga masih banyak banget belajarnya. Tapi saya rasa itu juga yang Tuhan mau dari saya. Tuhan gak pengen saya sombong, karena saya by default tuh orangnya sombong gitu. Saya harus ngakuin, saya kadang karena dari dulu terbiasa sendiri dan bisa sendiri gitu ya, saya suka keblinger lah kasarnya. Suka lupa bahwa di atas langit ada langit, di atas orang pintar ada yang lebih banyak pintarnya. Dan kadang saya dalam satu titik udah kayak, udah saya udah ngerti, saya gak mau belajar lagi. Itu yang dulu sempat saya lakukan. Dan ujung-ujungnya saya belajar, ada namanya Dunning-Kruger effect atau kurva pembelajaran gitu. Di saat kita udah ngerti, sebenarnya kita ada di sini gitu. Dan ini sebenarnya false high. Di saat kita lanjut lagi terus belajar, kita akan tahu bahwa apa yang kita tahu itu bukan ada apa-apanya gitu. Tapi dari sinilah kita bisa mulai perjalanan kita dengan kita tahu dasar dari kita nggak taunya itu apa.
kita bisa mulai pelajaran pelan-pelan sehingga kita bisa melewati apa yang kita ketahui terlebih dahulunya dulu gitu. Dan belajar itu nggak akan pernah berhenti, terutama untuk orang-orang sukses ya, nggak akan pernah berhenti hanya karena kita udah nggak duduk lagi di bangku persekolahan, entah itu kuliah atau entah itu SMA. Kalau kita berhenti belajar, kasarnya kita berhenti untuk hidup, karena hidup terus berputar dan belajar itu adalah kondisi kita yang terus mengejar kehidupan itu, karena kita nggak mau kalah sama kehidupan gitu. Dan orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang berlari lebih cepat daripada bumi itu berputar, karena bumi atau hidup itu sebenarnya dalam kondisinya akan by default ya berputar berlawanan dengan impian kita, berlawanan dengan arah hidup kita gitu. Maka kita harus melawan dunia itu tuh memang benar gitu. Dia kita juga bilang kan gitu, peperangannya 3 gitu kan, melawan tuh daging, setan dan dunia gitu. Dan ya kita harus terus belajar deh. Kasarnya Henok aja itu bergaul karib dengan Tuhan terus-terusan sampai ratusan tahun, masih terus mempelajari Tuhan itu gitu. Ayub yang udah bijak banget, yang udah sukses banget, sampai ditanya sama Tuhan gitu, apakah hikmat kamu cukup? Makanya kalau kita ngerasa kita udah pintar, kita cuma jadi katak dalam tempurung gitu. Kita harus belajar lebih lagi dan belajar lebih lagi. Dan kalau kita cuma belajar untuk jadi 2 kali lipatnya kita dalam waktu yang sangat panjang, sangat sayang. Karena hidup tuh begitu singkat gitu. Kalau panjang umur 80, 70, 90 udah paling mentok deh. Kayak di atas 90 juga udah gak ada tenaga dan udah gak ada hasrat lagi untuk untuk berkarya dan segala macamnya ya. Ada sih memang beberapa orang yang saya ketahui yang umur 90 juga masih tetap semangat tuh, ada gitu. Dan saya juga goalsnya adalah seperti itu gitu. Tapi kita harus sadar bahwa oke, anggap aja saya umurnya cuma 70-an. Gimana caranya saya memaksimalkan 70 tahun itu? Kalau kamu baru dapatin 1 miliar dalam waktu 10 tahun, ya otomatis kalau kamu pengen dapetin 1 triliun, mungkin waktu timeline-nya akan jauh lebih panjang. Tapi kalau misalnya kamu udah bisa dapetin 1 miliar dalam waktu 1 tahun, pasti buat dapetin 1 triliun akan jauh lebih cepat. Ingat juga ya, Tuhan juga ngingetin bahwa duit yang cepat itu juga cepat hilangnya. Kita tetap harus melakukan itu secara benar. Saya ngasih tahu 10 kali lipat lebih cepat daripada 2 kali, lebih mudah daripada 2 kali lipat ini tujuannya bukan untuk menghilangkan apa yang dikatakan Alkitab. Tapi saya pengen kita punya mindset yang benar. Punya mindset bahwa Tuhannya kita lebih besar daripada mimpi kita. Dan kalau ngutip dari Coach David Cokro Raharjo, Coach itu selalu ngomong gitu, kalau mimpi kamu lebih kecil daripada isi dompet kamu, mimpi kamu kekecilan. Nah, jadi kita harus nentuin tuh batasan yang pas antara mimpi yang gimana, yang tetap memuliakan Tuhan, tapi juga bikin kita semangat untuk maju. Karena mimpi yang terlalu tinggi, mimpi yang terlalu muluk-muluk juga kasarnya kalau kamu aja gak bisa nyiptain 1 juta 1 bulan, gak mungkin kamu bisa ngasihin 100 juta 1 bulan, kecuali ngerampok atau gimana ya kayaknya rada gak mungkin gitu ya.
Karena kamu nggak punya caranya, kamu nggak punya jalannya gitu. Agak nggak mungkin kalau kamu bisa tiba-tiba aja gitu dari 1 juta menghasilkan 100 juta. Ya, itu sih memang ya ada beberapa orang yang bisa kayak gitu, tapi itu memang mukjizat mungkin. Saya juga nggak bisa ngecilin karena mungkin aja juga mereka doa sama Tuhan, Tuhan saya pengen dari 1 juta jadi ngasih 100 juta karena doanya Ishak gitu ya. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat. Bisa aja kan? Bisa. Tergantung kita bagian mana yang mau kalian percayai kasarnya. Tapi saya pribadi juga sadar gitu. Tujuan dari membuat mimpi yang begitu besar itu adalah untuk membuat kita jadi lebih spesifik nentuin arah dan langkah kita. Bukan untuk bikin kita ngimpi ketinggian, atau bukan untuk menjatuhkan diri kita juga. Dengan kita berpikir gimana caranya dapetin 10 kali lebih cepat, otomatis kita akan berpikir gimana cara-caranya untuk kita bisa jadi 10 kali lebih baik daripada apa yang kita lakukan sekarang. Dan dengan kita menjadi 10 kali lebih baik, buat dapetin 2 kali lipat itu akan jauh lebih mungkin, karena itu akan cuma jadi 20% effortnya kita gitu. Jadi saya mau ngingetin lagi, kalau punya mimpi, naikin semangat, berinvestasilah dalam diri kamu supaya kamu bisa jadi orang yang 10 kali lipat lebih bagus daripada yang kamu dapetin sekarang. Sehingga buat kamu dapetin 2 kali lipat dari apa yang kamu miliki sekarang itu sangat mungkin. Kadang semuanya itu hanya sejauh satu keputusan aja. Jadi mulai hari ini pilih keputusan yang benar. Dan buat kalian yang udah nontonin video ini selama 22 menit dan hampir 23 menit, saya percaya Tuhan udah kasih satu keputusan yang luar biasa hebat buat kalian. Saya doain apapun yang kalian lakukan bersama dengan Tuhan, dan saya percaya Tuhan pasti akan membantu kalian sampai ke mimpi kalian. Terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nama saya Rizky Wijaya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.